hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, bagi yang dengerin radio manual di frekuensi 1476 AM maupun yang dengerin lewat website kami di www.radiotarbiyahsunnah.com atau melalui aplikasi Tarbiyah Sunnah di Android maupun iOS. Tak lupa juga kami sapa para pemirsa sekalian yang dimanapun berada, baik yang menyimak melalui YouTube di Tarbiyah Sunnah Channel maupun melalui kanal-kanal Tarbiyah Sunnah lainnya. Alhamdulillah malam hari ini Rabu 12 Jumadil Ula 1443 Hijriah atau tanggal 15 Desember kita kedatangan tamu istimewa dari yang jauh datangnya dari Gresik, Jawa Timur. Masya Allah nih. Guru kita, beliau adalah guru saya juga gitu ya, dan secara rutin beliau juga menyampaikan materi setiap Rabu malam di Radio Tarbiyah Sunnah dan juga Tarbiyah Sunnah Channel. Ya, beliau adalah Al-Ustaz Yusuf Abu Baidah As-Sidawi hafidhahullah taala. Gimana Ustaz kabar hari ini Ustaz? Alhamdulillah, Masya Allah. Gitu. Ini Ustaz ke Bandung ini baru pertama kali sudah pernah belum Ustaz? Baru pertama Ustaz ya, Masya Allah gitu. Kalau sama Gresik gimana Ustaz perbandingannya? Apa yang beda Ustaz Bandung sama Gresik ini Ustaz? Ya Masya Allah, Bandung Masya Allah disambut dengan hujan tadi ya. Oh betul, tadi musimnya sedang musimnya. Ana teringat perkataan Raja Faisal dulu, tahun 1980-an. Beliau pertama ke Indonesia, turun di Bandung, beliau bilang ya, Indonesia jannatud dunia. Masya Allah, jannatud dunia. Indonesia surganya dunia. Bandung nih. Iya. Masya Allah. Ustadz Yusuf ini atau Ustadz Abu Baidah As-Sidawi ini beliau tinggalnya di Sulawesi dan juga Gresik ya. Siap. Betul. Anas alhamdulillah sudah pernah ke sana dulu waktu mungkin 2008 saat 2009. Masya Allah. Itu Ustadz baru masih fresh-freshnya baru pulang saat ya. Gimana yang Gresik? Masya Allah. Yang paling teringat sabunnya nggak berbusa Ustadz. Masih Ustadz sama sekarang Ustadz. Masih Ustadz. Itu ciri khas ya. Ciri khas ya. Ujian para santri dan santriwati sana Ustadz ya. Iya. Diuji sabar apa enggak gitu kan. Gitu ya. Jadi ujian penuntut ilmu di pesantren Al-Furqan Gresik mungkin bagi para pemirsa juga para pendengar yang mau masukin anaknya ke Al-Furqan Gresik gitu ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit saat pesantren Al-Furqan Gresik ini mungkin secara historical sedikit saja saat sama ujian-ujiannya tadi saat termasuk yang sabun tidak berbusa. Ya, secara umum ya pesantren ini didirikan kurang lebih tahun 1989 oleh pendirinya, oleh syekh kita, guru kita, mertua kita Ustaz Aunur Rafiq bin Ghufran hafidhahullah ta'ala. Dan seiring berjalannya waktu terus berkembang sampai sekarang, dan kita sekarang yang dilatih untuk ngurusi. Ya, mudah-mudahan terus berkembang dan berbarokah, menebarkan ilmu yang bermanfaat, dakwah sunnah. Masya Allah. Alhamdulillah sekarang santrinya berapa? Santrinya kurang lebih 2.500-an. 2.500 ya, Masya Allah itu. Walaupun tadi panas, walaupun sabunnya nggak berbusa. Tapi gitu. Alhamdulillah banyak yang ngerasan juga di sana. Iya. Dan dari Al-Furqan ini sudah banyak ya Ustaz ya, dai-dai juga yang sudah tersebar ke seluruh Indonesia, bahkan mungkin sampai ke luar Ustaz ya. Alhamdulillah banyak para asatid yang sekarang berdakwah. Dulu banyak yang aslinya dulu belajarnya awalnya di sana, karena kan tadi termasuk pesantren yang ya tua lah ya, betul, tahun 89-an. Berbeda dengan sekarang kan alhamdulillah Masya Allah di setiap tempat, di setiap kota sudah ada. Alhamdulillah ini yang patut kita syukuri, yaitu dakwah sunnah terus berkembang. Bahkan sekarang ini banyak pesantren-pesantren itu menolak murid, santriwati, calon santri. Saking banyaknya minat orang tua sekarang memondokkan. Jadi image sekarang dulu kalau pondok itu adalah tempatnya anak-anak nakal kayak panti rehabilitasi gitu ya. Yang nakal-nakal tak pondokin kamu. Itu sekarang mulai terpupus lah. Masya Allah, alhamdulillah. Ustaz Aun sehat ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Iya Ustaz. Ini masjid kalau terakhir kan di Al-Furqan juga lagi bangun masjid ya, Ustaz ya? Ya. Itu kebetulan saya juga ketua takmirnya. Oh, ketua DKM-nya di saat itu. Ketua DKM-nya. Anggaran kalau nggak salah sampai
Berapa miliar itu? 17 miliar. 17, Masya Allah. Ini mau dibikin yang seperti apa Ustaz? Kayaknya luar biasa ini nih Ustaz. Ya alhamdulillah. Ya yang jelas itu kan kita kebutuhan. Tadi santrinya aja segitu ya. 2005, iya benar-benar. Jadi wajar kalau kebutuhan untuk masjid itu kan sentral. Betul, ya Ustaz. tempat untuk ibadahnya para santri, tempat untuk kegiatan taklimnya, Iya, Masya Allah. apalagi Jumatan dan sebagainya. Belum lagi kayak tablik akbar, acara-acara besar ya. Jadi mungkin saya patut apresiasi dan mengucapkan pada kesempatan kali ini doa jazakumullah khair, semoga berbarokah untuk para donatur ya kan yang telah menitipkan sebagian rezekinya, bahkan sebagian ustadz juga, masya Allah. Oh, masya Allah. Luar Ikut biasa. kontribusi Ustadz senior juga berkontribusi, Masya Allah. memberikan sebagian rezekinya. Insya Allah ya ini masjid sangat bermanfaat sekali karena akan dijadikan oleh para tulabul ilm, para santri, para santriwati kita juga untuk kegiatan-kegiatan yang insya Allah akan menjadi ladang pahala. Panen pahala saat ya, Iya, insya Allah. jadi ya apa ya, sedekah jariahnya betul-betul ya sangat besar sekali. Ya. Karena kan masjid tergantung penggunaannya. Benar Ustaz. Tergantung penggunaan. Ada sebagian yang mungkin besar juga tapi kurang penggunaannya. Tapi kalau ini masya Allah. Besar-besar tapi jamaahnya Betul. mepet Jamaahnya satu saja Ustaz. jelas. Insya Allah. Nah, insya Allah. Iya Ustaz. Ustaz juga kan yang Ana simak dari dulu Ustaz ya, waktu Ana awal-awal kenal Ustaz juga gitu ya, itu rajin nulis Ustaz ya. Itu emang hobi atau gimana? Karena lihat nulis itu kan juga sebuah effort yang Ana kira tidak mudah Ustaz ya gitu ya, seperti itu Ustaz. Ya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kita pingin apa sih yang kita bisa ya sesuai dengan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita gitu. Cita-cita kita tentu adalah yang paling penting adalah menyebarkan manfaat ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan manfaat bagi orang lain. Dan tidak ada manfaat yang lebih besar daripada menyebarkan ilmu. Ya, makanya kita menyebarkan ilmu baik dengan lisan seperti inilah yang dilakukan oleh teman-teman Tarbiyah Sunnah misalkan, atau TV-TV yang lain atau radio-radio yang lain, atau juga lewat tulisan. Kenapa? Karena kalau kita lewat radio, TV, demikian juga tulisan, ini istilahnya pasarannya lebih luas. Betul Ustaz. Ya, tentu masing-masing punya plus minus ya. Kalau misalkan kita kajian di masjid misalkan 10 orang, 20 orang, kan itu hanya 10-20 orang itu saja. Tapi kalau kita misalkan lewat radio, lewat TV, lewat tulisan, ini satu lebih luas jangkauannya. Jangkauannya lebih luas dan lebih awet. Tulisannya kan bisa kapanpun, bahkan mungkin setelah kita meninggal bisa dibaca setelah semua orang. Masih bisa. Masya Allah. Imam Bukhari, Imam Muslim udah meninggal tapi dibaca, dipelajari, dan itu menjadi transfer pahala bagi mereka. Nah itu yang kita inginkan, menjadi orang-orang yang bermanfaat. Bahkan mungkin setelah kita mati ada yang bermanfaat lah menjadi bekal kita. Masya Allah. Salah satu juga kok di zaman-zaman mungkin tahun 2000-an Ustaz ya, majalah Al-Furqan Ustaz. Itu kan buah daripada asatid dan para ustazah di Al-Furqan juga Ustaz. Itu sampai sekarang masih kan Ustaz ya? Atau gimana Ustaz? Majalah Al-Furqan jujur sebelum corona ini sudah berhenti. Iya. Oh, gitu, ya banyak faktor lah. Ya banyak faktor. Salah satu faktor intinya perkembangan teknologi sekarang. Berubah ke digital Ustaz. Nanti mungkin Al-Furqan digital nanti Ustaz. Perkembangan teknologi sekarang nggak bisa dipungkiri ya kan. Yang kedua karena corona juga kemarin. Biasanya kan pemasaran itu lewat kajian-kajian dan sebagainya. Kalau pas corona kan sudah tutup semuanya kajian juga waktu itu ya. Jadi ya sekarang memang tantangannya adalah di digital, di teknologi, dan makanya ini kita nyebarkannya bisa dengan sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang makanya kita juga sekarang beralih ke website atau media buku-buku sosial. PDF. E-book Ustaz ya. E-book ada juga, kita juga televisi, radio, ada punya Al-Furqan TV juga. Jadi
kita dakwah menyesuaikan perkembangan zaman juga gitu. Betul Ustaz. Iya. Karena legend Ustaz, majalah Al-Furqan ini legend sekali Ustaz. Dulu saya emang hampir setiap bulan belilah Ustaz insyaallah itu, dan itu Masya Allah gitu, Ustaz, Alhamdulillah. Dan bagi para pendengar juga para pemirsa itu bisa tulisan Ustaz itu di abiubaidah.com Ustaz, benar Ustaz ya? Nah, itu tulisan dari Ustaz Yusuf Abu Ubaidah Hasidawi bisa dilihat, dibaca di situ Ustaz ya, dan juga ada e-book yang bisa di-download secara cuma-cuma saja gratis ya karena kita pengen menyebarkan manfaat menyebarkan manfaat prinsip kita, cita-cita kita, dan itu salah satu wasiat dari salah satu syekh kami, murid Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Sebelum kita pulang itu kita minta nasihat. Ada 2 syekh yang ana mintain. Satu Syekh Sami, menantunya Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian ada satu juga murid beliau Syekh Abdurrahman Ad-Dahas. Ya, salah satu pesan Syekh Abdurrahman Ad-Dahas itu nggak banyak-banyak singkat aja. Dia bilang kun nafi'an linnas. Jadilah kamu orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dan itu yang saya pegang, saya usahakan insyaallah taala. Kita ingin menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan bagi masyarakat luas. Apa yang kita bisa? Man istata'a minkum an yanfa'a falyaf'al. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya dengan skill dan potensi yang Allah berikan kepada kita, maka lakukanlah. Mungkin ada yang diberi potensi ilmu, berikan, sebarkan dengan ilmu. Ada yang diberi potensi harta. Mungkin ada kan sebagian mungkin ilmu nggak punya, tapi Masya Allah hartanya melimpah. Mari kita jadikan potensi yang sesuai dengan ada yang mungkin teman-teman yang punya keahlian dalam sisi digital, teknologi, mungkin dari sisi ilmu agama mungkin nggak bisa kayak seperti ustadz mau berperan dengan uang juga mungkin nggak punya. Intinya kita semuanya harus menggali potensi kita masing-masing, bagaimana menjadi yang bermanfaat bagi orang lain. Dan salah satu e-book yang Ustadz juga mungkin baru ini selesai saja, yang soal negeri darurat ini Ustadz ya. Negeri darurat pelecehan seksual ini berkaitan sama poster ataupun tema yang mungkin malam ini akan kita perbincangkan Ustadz, yang terkait dengan kejahatan seksual dalam tinjauan Islam Ustadz gitu, seperti itu. Ini kan belakangan Ustadz ini sedang semarak dibahas di mana-mana Ustadz. Bahkan mungkin para orang tua yang punya anak-anak yang mau masuk ke sekolah pesantren, atau mungkin bahkan hampir semua orang tua juga mengkhawatirkan karena di beberapa tempat itu kejadiannya bahkan orang-orang terdekatnya Ustaz yang melakukan kejahatan seksual itu Ustaz. Nah, ini Ustaz mungkin dengan majunya teknologi sekarang Ustaz ya, artinya semua ilmu pun mudah diakses, pun begitu sebaliknya gitu Ustaz ya. Bahwa kemaksiatan, dosa dan juga kesalahan itu juga sangat mudah dilakukan dan diakses. Tidak terbatas oleh dinding lagi begitu Ustaz. Mungkin gimana terkait hal ini, mungkin nasihat Ustaz mungkin kepada kita semua terkait supaya kita bisa pertama-tama membentengi diri dan keluarga dulu Ustaz ya dari predator misalnya gitu ya, seksual yang belakangan ini bahkan di lingkungan agamis bahkan itu terjadi begitu Ustaz. Betul Ustaz. Memang ini salah satu permasalahan yang berat ya. Dan sebenarnya bukan kali ini aja. Betul, ya ini kasus-kasus seperti ini sebenarnya udah banyak terjadi di negeri kita. Dan itu sangat tentu menyayat hati kita semuanya. Dan ini tanggung jawab kita semuanya. Kita jangan menyalahkan pemerintah saja, jangan menyalahkan si fulan saja. Ini tanggung jawab kita semuanya, para pemerintah, para ulama, para orang tua, para guru, kepala sekolah dan sebagainya. Mari kita mengambil ibrah pelajaran dari kasus ini untuk pertama tentu yang paling inti adalah bagaimana kita menanamkan keimanan di hati santri kita, keluarga kita, murid-murid kita, masyarakat kita, anak-anak kita. Betul. Karena tanpa keimanan, benteng keimanan, maka pelecehan seksual, perzinaan dan sebagainya pasti akan terus berlanjut. Betul. Tapi dengan iman, dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hal-hal seperti itu bisa dibentengi, bisa
diminimalisir. Ya betul, perzinahan di zaman Nabi juga ada, tapi kan presentasinya, presentasinya. Oleh karenanya hal yang paling inti adalah bagaimana kita menanamkan keimanan, menanamkan kepada umat ini agar dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, takut sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya bukan takut sama bos, bukan takut sama istri, bukan takut sama atasan, tapi takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti seperti Nabi Yusuf alaihissalam, ketika digoda oleh Zulaiha, ya apa yang menyebabkan Nabi Yusuf alaihissalam terhindar dari fitnah godaan wanita tersebut? Iman kepada Allah SWT, rasa takut kepada Allah. Makanya dalam sebuah hadis juga disebutkan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Itu salah satunya warajulun da'at sumra'atun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafu. Seorang yang digoda oleh wanita yang cantik, yang memiliki kedudukan, tapi dia mengatakan saya takut sama Allah. Nah ini yang perlu kita tanamkan pada masyarakat kita, kepada keluarga kita, anak-anak kita, terutama anak-anak muda yang bergejolak syahwatnya, kita tanamkan rasa takut, keimanan. Makanya ini PR buat kita semuanya, ya pendidikan agama ini jangan dianaktirikan. Kunci, Ustaz, bahkan kunci. Betul. Ya, ini maaf ya para pemerintah, kemudian yang berwenang dalam pendidikan, jangan sampai pendidikan agama itu dianaktirikan. Porsinya tidak porsinya dapat porsi yang jangan misalkan seminggu cuma sekali atau 2 kali, jangan. Prioritaskan agama. Jangan cuma kita slogannya karakter, tapi karakter saja ya, tapi faktanya untuk menuju ke sana nggak ada prioritasnya, berarti percuma dong. Jadi jangan cuma slogan saja, tapi mari kita tanggung jawab semuanya. Para yang berwenang dalam pendidikan menjadikan keimanan ini, agama ini sebagai prioritas, ya. Kemudian para khotib, para ulama sering ya mengingatkan, menyeru saja. Para orang tua juga betul-betul melaksanakan, menunaikan perannya sebagai orang tua, mendidik dan melindungi keluarganya. Nah, semuanya bekerja. Nah, ini. Karena hari-hari ini juga ada tipikal orang tua ya ke anak-anak itu cuma dikasih uang, nggak dikasih sayang. Nah, itu dia. Ya, uang tidak jaminan, membenteng. Betul. Bahkan banyak dengan uang justru malah menjerumuskan. Nah, itu dia. Gitu. Jadi ya fitnah wanita, fitnah harta, tahta ini justru menjadi fitnah kalau tidak diiringi dengan keimanan tadi. Nabi SAW mengatakan likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Semua umatku itu ada fitnahnya dan fitnah umatku itu harta. Nabi juga bersabda, ma taraktu fitnatan adharra ala ummati min fitnatin nisa. Aku tidak meninggalkan sebuah fitnah yang lebih dahsyat bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Jadi harta dan wanita ini kalau nggak dibentengi, nggak dibalut dengan iman, wah ini bisa malah berbahaya bagi seseorang gitu. Nah itu yang pertama tentu keimanan. Yang kedua kita galakkan nih pernikahan. Pernikahan, iya. Karena Islam ini kan luar biasa. Ketika dia melarang dari perzinahan, pelecehan seksual, harus ada solusi. Betul. Sudah ada solusinya. Tinggalkan pacaran saja. Jangan pacaran, nggak enak malah pacaran itu sembunyi-sembunyi ngabisin duit, gitu ya. Duit orang tua lagi. Pacaran, perselingkuhan. Alhamdulillah Islam sudah memberi solusi, ya, dengan cara pernikahan. Makanya kita juga sebagai orang tua jangan mempersulit pernikahan, pakai syarat-syarat inilah itu, nggak usah. Yassiru wala tu'assiru, permudah, jangan mempersulit. Ya termasuk yang diperbolehkan juga dalam agama adalah poligami. Betul. Ya, ini juga salah satu solusi daripada selingkuh, daripada pelecehan seksual, daripada perzinaan. Alhamdulillah Islam memberi solusi juga gitu loh. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah bagaimana ya kita ini ya membendung segala sarana yang mengantarkan kepada perzinahan. Betul. Nah kita ingin menutup perzinahan, tapi sarana-sarananya tetap terbuka. Gimana coba?
Ya sekarang banyak tontonan-tontonan, gambar-gambar, film-film yang tidak senonoh, gampang banget diakses oleh. Nah, ini kan tugas semuanya lah ya, ya tugas semuanya. Bahkan di TV-TV aurat bertebaran di. Itu kan kadang yang nonton anak-anak lagi kan, adegan-adegan yang tidak pantas lah. Kita tidak ngerti, banyak sekarang kejadian-kejadian ya yang terjadi akhir-akhir ini, bahkan kadang ya orang tuanya sendiri, saudaranya sendiri, naudzubillah kadang gurunya sendiri yang melakukan. Iya. Kenapa? Karena pintu-pintu menuju ke sana tidak ditutup. Padahal tadi ada yang guru tadi itu ada yang sudah punya istri. Nah, tapi mungkin kurang mungkin. Itu tadi. Iya, mungkin dia sudah punya istri, tapi dia takut mau nambah. Syahwat juga derajatnya beda-beda tiap orang ya. Betul. Ya, Ustaz. Iya, baik Ustaz. Ya. Ini salah satu kata ahli psikolog ya, Ibu Eli Risman itu mengatakan salah satu dua faktor utama yang jadi predator seksual hari-hari ini itu adalah pecandu pornografi, dan yang kedua adalah memang ngincarnya anak-anak, Ustaz. Karena kalau anak-anak itu bagi mereka itu semacam kalau bahasanya Bu psikolog ini adalah ultimate pleasure, Ustaz. Kesenangan yang luar biasa lah gitu, Ustaz, seperti itu. Nah, ini gimana saat kita sebagai orang tua, mungkin juga guru ya, membentengi supaya bagaimana kita jaga anak-anak kita. Kan kadang-kadang anak itu ya apalagi kok mereka sudah masuk sekolah berasrama begitu, Ustaz ya. Atau mungkin yang kecil-kecil kadang ditinggal bekerja, kadang bapak ibunya dua-duanya bekerja. Ini gimana saat kita memberikan pengertian kepada anak yang mungkin masih usianya 5 tahun gitu, Ustaz, atau 7 tahun begitu, Ustaz. Ya. Tentu yang kembali kepada tadi ya, pendidikan. Betul, sekali lagi pendidikan betul. itu yang paling inti. Kita menanamkan kepada anak-anak kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita betul-betul berperan sebagai orang tua untuk mendidik, mengawasi, mengontrol. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Wahai orang yang beriman, jaga diri kalian dan orang keluarga kalian dari api neraka, ya, yang bahan bakarnya manusia dan yakni didik, bimbing, kontrol, awasi. Salah satunya tadi, Islam itu kalau mengharamkan sesuatu, mengharamkan juga sarananya. Jadi ketika mengharamkan perzinaan, Allah nggak mengatakan jangan berzina, tapi jangan mendekati perzinahan. Wala taqrabuz zina. Iya, jangan mendekati perzinahan. Dekati aja nggak boleh. Artinya sarana-sarana yang mengantarkan kepada perzinahan harus ditutup rapat-rapat. Ya, harus ditutup rapat-rapat. Salah satunya tadi tontonan-tontonan yang tidak benar bagi anak, ya, pornografi dan sebagainya. Orang tua harus punya kepedulian yang sangat tinggi. Ya, kita harus mengawasi. Sekarang banyak orang tua, maaf, apalagi 2 tahun ini pendidikan online, ya kan. Anak-anak kecanduan online, ya kan. Sehingga ya maaf, melihat hal-hal yang tidak pantas untuk anak-anak, ya kan. Banyak madorotnya daripada manfaatnya. Kemudian hal yang paling penting juga bagi orang tua adalah selektif dalam mencarikan teman untuk anak-anak kita, ya, karena anak itu tergantung pada temannya. Almar'u ala dini khalili. Oh, itu anak kira cuma kaidah buat orang dewasa, anak-anak juga. Anak-anak juga. Anak-anak itu malah gampang terpengaruh, Mas. Iya, betul, jauh lebih gampang. Betul. Bahkan mungkin pengaruh teman buat anak itu lebih dominan daripada orang tua kadang. Karena lebih banyak waktu sama teman-temannya. Iya. Kadang kalau dibilang orang tua mungkin tutup kuping dia. Tapi kalau sama temennya, dia niru. Makanya kita sebagai orang tua pilihkan teman-teman yang baik untuk anak-anak kita. Termasuk juga dalam hal ini kita sebagai orang tua pilihkan ya pesantren yang baik, sekolahan yang baik untuk anak-anak kita yang betul-betul punya visi misi membimbing dan mendidik anak-anak kita menuju surga Allah SWT. Menanamkan tadi rasa takwa, takut kepada Allah SWT. Jangan cuma, maaf ya, kadang orang tua pokoknya ini labelnya padahal nggak menjamin, tidak ada prioritas kepada agama. Jangan. Ya, betul-betul yang kita harus selektif. Betul. Kita kalau mau anak kita sakit aja, anak kita sakit, kita nggak mau kan sembarangan anak kita taruh
orang bukan dokter kita apa? Bahkan ke spesialis kadang-kadang Mas Ustaz. Nah, itu kita harus selektif kan. Nggak mungkin misalkan nih tukang becak misalkan suruh nyuntiknya. Nggak mungkin. Betul. Apalagi kita ini mau membawa kepada anak kita untuk yang istilahnya menanamkan darah dagingnya supaya takwa kepada Allah SWT. Harus selektif. Harus selektif. Maka ini kasus yang sekarang terjadi ya, bahkan kalau nggak salah di Bandung. Di Bandung Ustaz. Betul. 21 santriwati Ustaz. Lah, ini betul-betul menjadi pelajaran bagi kita, terutama bagi orang tua ya, untuk selektif. Ya, hati-hati ketika kita mau memondokkan atau mau masukkan ke sekolah, kita harus betul-betul cari yang amanah. Atau betul-betul yang visi misinya adalah agama, prioritasnya yang betul-betul takut kepada Allah SWT. Jangan yang berfaham nggak benar, jangan juga yang lingkungannya nggak kondusif dan sebagainya. Jadi intinya itu pelajaran lah buat kita semuanya. Iya betul. Salah satu yang secara teknik saat begini kan tadi visi, terus juga mungkin amanah dan sebagainya kayak misalnya pengajar laki-laki ngajar perempuan atau ngajar akhwat. Itu gimana Ustaz pandangan Islamnya sendiri? Nah, ya itu juga tadi kan kita sudah sampaikan satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Islam itu apabila mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan juga segala sarananya. Inna Allaha idza harrama syai'an harrama wasailah. Sesungguhnya Allah itu kalau mengharamkan sesuatu, Allah haramkan juga segala sarananya. Islam tatkala mengharamkan perzinaan, segala sarananya ditutup. Makanya nggak boleh laki-laki sama perempuan berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya. Ini kita tidak berbicara pada satu tempat atau ini ya. Ini kasus sudah jadi rahasia umum lah. Ya, secara umum ya di negeri kita ini di kuliahan bahkan mungkin kadang di pekerjaan banyak terjadi. Oleh karenanya ini harus menjadi sesuatu yang diseriusin gitu. Perhatian yang serius. Harus menjadi diseriusin. Salah satunya adalah kita jangan meremehkan interaksi antara laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Karena kan kita itu mah belajar itu mah pikiran orang aja, kadang gitu. Ya, Islam itu ketika mengharamkan sesuatu segala sarannya ditutup. Makanya kalau kita perhatikan dalam agama Islam ya kita berbicara tentang syariat kita. Betul. Karena kita menisbatkan diri kepada agama Islam gitu kan. Islam itu salah satu ajarannya ya tidak boleh laki dengan perempuan yang bukan mahramnya berdua-duaan. La yahluwanna rajulun bimra'atin illa wasali syaitan. Tidak boleh seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya kecuali yang ketiganya setan. Jadi pacaran atau misalkan berdua-duaan ya dengan yang bukan mahramnya itu nggak boleh. Bahkan dalam agama Islam ya jabat tangan dengan yang bukan mahramnya, bersentuhan itu saja dilarang. Kemudian yang wanitanya disuruh untuk berjilbab, menutup aurat, tidak boleh mengumbarnya. Kita juga disuruh untuk menundukkan pandangan dari yang semua itu. Kenapa sih? Ini yang harus kita pahami. Semua itu adalah dalam rangka membendung kita semuanya dari perzinahan ini. Karena percuma dong, misalkan Islam melarang perzinahan, tapi sarana-sarananya tidak ditutup percuma akhirnya begitu. Jadi logika juga menguatkan hal ini. Kalau kita itu melarang sesuatu ya sarananya juga harus dibendung juga. Ya, jangan melarang sesuatu tapi sarana yang mengantarkan ke sana dibiarkan. Nah itu sama aja gitu. Akhirnya peraturan kita, aturan-aturan kita ya akan dengan sangat mudah diterjang. Nah gitu. Jadi intinya segala hal yang bisa mengantarkan kita kepada perzinaan ini atau pelecehan seksual ditutup rapat-rapat. Ya, karena tadi al-wasail laha ahkamul maqasid. Segala sarana itu mengikuti hukum tujuannya. Ya, kalau itu mengantarkan kepada dosa dan maksiat ya nggak boleh juga gitu. Baik Ustaz. Termasuk tadi Ustaz di lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan gitu Ustaz, murid-murid perempuan atau para akhwat itu baiknya diajar juga oleh para akhwat gitu Ustaz ya. Mestinya seperti itu. Ya, mestinya seperti itu. Ya, yang laki-laki ya diajar sama laki-laki, yang perempuan paling tidak nih ya, tidak laki dengan perempuan ini
jangan dicampur aduk. Kadang-kadang di sekolah-sekolah umum ya, ya itu kan kadang campur aduk. Betul. Duduk sebelahan. Kadang-kadang seperti itu malahan. Kalau pas ujian atau malah nggak ujian juga gitu satu meja. Nah ini kadang-kadang kita menganggap wah ini kebebasan, mereka sudah dewasa. Justru itulah ya pintu-pintu yang menjurus kepada tadi pelecehan seksual dan sebagainya. Kadang orang mungkin awalnya tidak tergoda, tapi kalau akses untuk melakukannya terbuka ya akhirnya tergoda juga gitu. Betul. Jadi ibaratkan orang awalnya nggak ada niat untuk mencuri, tapi ternyata wah terbuka kesempatan ya tergoda. Jadi itulah ya hebatnya Islam itu adalah dia dibangun untuk mewujudkan kemaslahatan dan membendung segala kerusakan. Dan ini masalah yang sangat penting karena dalam agama Islam itu ada 5 hal pokok yang sangat dijaga, diperhatikan. Menjaga agama, menjaga harta, menjaga nyawa, menjaga akal, dan menjaga kehormatan. Jadi masalah ini harus menjadi diseriusin. Jangan nanti setelah kasus ini terus udah ditutup dengan kasus yang lain hilang. Iya, betul. Kadang kan seringnya seperti itu. Udah ada kasus, ini udah ada kasus yang baru lagi, yang ini udah hilang gitu aja. Lewat begitu aja. Padahal ini masalah yang serius. Masalah yang sangat serius di dunia pendidikan, ya. Bahkan di dunia kehidupan kita secara umum juga banyak terjadi. Betul. Saat ini kan kalau kita bicara beberapa kasus sudah terjadi, bahkan sampai ada yang sudah melahirkan. Nah ini kok status anaknya gimana dengan si pelakunya tadi dan anaknya sendiri statusnya bagaimana status si anak yang lahir dari hasil kejahatan seksual ini Ya wallahu a'lam ya, kejadian ini kan kita tidak tahu secara persis, kita tidak bahas tentang kejadian ini secara terperinci karena kita juga kadang berita-berita itu kan belum tentu benar. Cuman secara garis besar kalau bagi saya sih kita tidak penting juga orang ini dari latar belakangnya kemudian secara terperinci jumlahnya berapa itu bagi kita tidak terlalu maksudnya. Cuma kita mengambil pelajaran dari kejadian ini bahwa masalah ini adalah masalah yang harus diseriusi untuk pelajaran bagi kita. Jangan sampai anak-anak kita, masyarakat kita terjerumus dalam hal yang sama. Kan itu tujuannya di situ. Jadi kalau tentang status ya kalau itu memang adalah perzinaan ya berarti anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Ya itu nanti dinasabkan kepada ibunya. Jadi anak karena itu anak hasil zina. Termasuk nanti kalau misalnya dia perempuan ketika udah waktunya mau nikah bapaknya tidak bisa jadi wali saja. Seperti itu. Nanti walinya wali hakim aja. Baik, Ustaz. Ini salah satu juga yang menggelitik karena pernyataan salah satu pejabat publik juga ketika terjadi dan pelakunya ini sudah masuk ke meja hijau gitu, Ustaz ya. Tuntutannya hanya 20 tahun penjara, Ustaz. Sedangkan pejabat publik ini bahkan menteri gitu mengatakan saya setuju kok dihukum kebiri, Ustaz, begitu seperti itu, Ustaz. Nah, dalam Islam sendiri, Ustaz, kok pelaku kejahatan seksual sendiri gitu, Ustaz, itu dihukumnya gimana, Ustaz? Apakah kebiri itu bagian dari diperbolehkan dalam Islam, Ustaz? Begitu, Ustaz. Ya. Kalau di dalam agama Islam, ya kita berbicara tentang agama Islam, ada beberapa poin ya tentang masalah perzinaan atau pelecehan seksual ini. Yang pertama tentu bahwa perzinaan atau pelecehan seksual seperti ini hukumnya haram dengan kesepakatan para ulama. Al-Qur'annya jelas, wala taqrabuz zina. Yang kedua juga hadis-hadis Nabi jelas tentang masalah ini, menegaskan bahwasanya zina itu termasuk dosa besar dan para ulama juga sepakat bahwasanya zina itu dosa besar. Bahkan para ulama sepakat siapapun yang menghalalkan perzinaan maka dia kafir, murtad dari agama Islam. Karena ini masalah yang dasar, semua orang juga ngerti. Orang yang nggak makan bangku sekolah istilahnya itu ngerti bahwasanya itu adalah perbuatan yang dosa, diharamkan dalam semua agama. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua bahwasanya zina itu adalah kerusakannya banyak.
menghancurkan keutuhan keluarga, kemudian juga mencemarkan nasab. Ini seperti tadi, akhirnya kan bingung, ini anak siapa ini? Ini anak siapa? Nah, itu padahal dalam agama Islam tadi salah satu 5 pokok yang dijaga itu adalah masalah nasab, masalah kehormatan. Kemudian juga kerusakan yang lainnya melahirkan penyakit-penyakit, AIDS dan sebagainya. Kemudian ini juga menyebabkan musibah-musibah. Bencana-bencana sekarang yang terjadi di negara kita, salah satunya itu adalah penyebab dosa-dosa yang dilakukan oleh anak-anak manusia. Ma dhahara zina war riba fi qaumin illa istahallu bi anfusimul adab. Kata Nabi SAW dalam riwayat Bukhari Muslim, tidaklah perzinaan dan riba itu semara atau banyak terjadi di suatu kaum kecuali berarti mereka mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mungkin banyak orang mengatakan wah ini bencana alam biasa aja, fenomena alam. Nah, betul. Ini adalah suatu pemikiran yang picik, yang keliru. Ya, tidak ada terjadi bencana kecuali karena dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba. Ini bagi kita sebagai seorang muslim. Ya, meyakini bahwa semua yang terjadi itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, karena sebab dosa-dosa sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian juga poin yang berikutnya tentang masalah pelecehan seksual ini juga adalah tentang hukuman bagi pelakunya ya. Dalam agama Islam, orang yang melakukan, kita bicara tentang ini dulu ya, hukuman dalam agama Islam ya. Betul. Pelaku zina dalam agama Islam itu terbagi menjadi 2. Yang pertama kalau dia sudah nikah, yang kedua kalau dia masih bujang. Iya, masih bujang, betul. Masih bujang atau masih perawan, belum pernah nikah. Kalau dia masih bujangan atau belum pernah menikah dengan pernikahan yang sah, dalam agama Islam hukumannya adalah dia dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Ayat surat An-Nur yaitu jelas, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jildah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki yang belum nikah, cambuklah 100 kali masing-masing. Kemudian ditambahi diasingkan, ya, misalkan dia dari Bandung misalkan, harus diasingkan di tempat yang sekiranya aman. Nusa Kambangan misalnya. Soalnya kadang orang itu tergoda melakukan karena lingkungan. Mungkin dia seperti itu karena lingkungannya. Berarti dia harus ditaruh di tempat yang sekiranya bisa menjadikan dia lebih baik. Ya, kalau dia misalkan ditaruh di mana yang mungkin dia malah orang asing, dia nggak kenal siapa-siapa, mungkin bisa jadi lebih baik. Itu harapannya seperti itu. Yang kedua, kalau dia sudah menikah. Kalau dalam menikah, dalam agama Islam itu nggak main-main hukumannya. Rajam. Kalau dia sudah nikah. Dirajam itu artinya dilempari dengan batu kerikil, sama disaksikan orang banyak, yang lempari juga orang banyak, sampai mati. Ya, kenapa dia sampai dirajam? Karena dia melakukan perzinaan itu, dia merasakan kelezatan dengan semua badannya. Ya, dengan semua badannya. Jadi yang dihukum bukan farjinya saja, tapi semua badannya. Makanya dirajam agar dia merasakan sekujur tubuhnya juga. Sebagaimana dia merasakan kenikmatan dengan perbuatan dosanya tersebut. Ya, ini dalam agama Islam seperti itu. Nah, sekarang kita tahu bahwa di banyak negara, termasuk di negara kita, ya, belum mempraktekkan hukum Islam tersebut. Ya, tidak dirajam, tidak juga dicambuk, gitu ya. Karena memang ya juga dalam agama Islam itu memang ada syarat-syaratnya juga. Ya, tidak semua ketemu yang tidak berzina, semua juga, nikah langsung dirajam sama masyarakat, nggak boleh juga, iya. Ada syaratnya, harus 4 saksi atau mengaku dia. Kemudian yang menerapkan juga adalah pemimpin, bukan sembarangan asal masyarakat misalkan. Ini pemimpin negara saja nggak boleh. Pemimpin negara, iya. Pak RT, Pak RW itu nggak boleh saja. Nggak boleh, harus pemimpin negara. Tapi kalau setelah ini kita berpindah kepada tadi pertanyaan antum, bagaimana kalau dengan apa tadi kebiri ya? Kebiri, betul. Ya, atau apalagi kalau ya dan misalkan itu dihukum seperti itu, apakah ini diperkenankan? Pertama tentu kita harus yakin bahwa tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Islam. Gak ada
hukuman yang lebih adil daripada agama Islam. Ini. Kadang orang mungkin bilang, wah ini kejam, radikal. Ya, kita jangan hanya kasihan sama pelakunya. Tapi harus kita kasihan juga sama korbannya. Betul. Kadang-kadang kita ini cuma kasihan sama pelaku. Kasihan dong kalau nanti dia dirajam. Kasihan dong kalau dia nanti dikisos. Kita kasihan sama pelaku penjahatnya. Kenapa nggak kasihan sama korbannya? Betul, kan bisa gitu. seumur hidup itu. Mungkin dia bisa trauma misalnya dan sebagainya. Jadi kemudian yang harus kita pikirkan juga adalah tujuan dari hukuman itu adalah memberi pelajaran bagi yang lainnya. Kenapa sih dalam agama Islam itu orang yang membunuh itu dikisos? Kenapa orang yang berzina dan dia sudah kalau belum nikah berarti dicambuk, kalau dia sudah nikah dirajam dan disaksikan orang banyak dan sebagainya. Kenapa sampai seperti itu? Untuk menjadi pelajaran bagi yang lain. Jangan sampai yang lainnya niru. Betul. Kalau dia tahu nih, kalau saya yang bunuh nanti dikisos. Aduh. Ya, dia nggak bakalan melakukan tuh. Betul, takut. Kalau saya berzina, padahal saya sudah nikah, nanti saya dirajam. Wah, ya, insya Allah pada takut. Efek jerahnya tuh dan efek jerahnya, betul. Efek jerahnya. Dan inilah salah satu maqasidus syariah atau tujuan pokok syariat. Kenapa memberi hukuman-hukuman seperti itu yang begitu tegas. Ya, kita tidak mengatakan ini radikal atau ekstrim ya. Ini adil dan tegas. Ya, hukum itu harus seperti itu, adil dan tegas, memberikan pelajaran bagi yang lainnya. Kalau kebiri pertama ini kalau kita lihat dari sudut pandang agama ya, betul, ini tidak tepat, tidak tepat. Kenapa? Satu, tadi bertentangan dengan hukum agama Islam yang memang sudah ada, sudah menetapkan tentang hukumannya itu sudah ada. Ya, maka kita semestinya mengikuti hukum yang sudah ada dalam agama Islam sebagai seorang Muslim, dan ini kewajiban bagi pemerintah ya menerapkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bahwasanya dalam agama Islam itu dilarang mengebiri, itu dilarang. Dilarang. Ya, naha anitabattul. Rasulullah SAW melarang dari mengebiri. Kenapa Islam melarang mengebiri? Karena mengebiri ini berarti memutus suatu kebutuhan naluriah alami. Betul, namanya betul. Orang kan memang ada dikasih oleh Allah SWT kebutuhan biologis. Ya, kalau itu dihilangkan itu berarti menghilangkan sesuatu yang Allah SWT fitrahkan. Islam itu tidak melarang kita hubungan seks istilahnya. Tidak dilarang, cuma ngasih jalan yang halal, yaitu lewat jalur pernikahan. Ya, itu. Jadi Islam nggak melarang orang itu punya syahwat, punya keinginan kepada lawan jenis. Islam nggak melarang itu. Ya, cuma Islam ngasih arahan. Ya, kalau kamu pengen untuk menyalurkan syahwatmu, ya salurkan dengan cara yang benar, yaitu dengan pernikahan yang dihalalkan oleh Allah. Bahkan, masya Allah, dalam agama Islam itu bisa menjadi pahala. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Orang suami menggauli istrinya itu sodakoh, berpahala coba. Udah enak berpahala. Apalagi dingin saja. Ini dingin banget, masya Allah. Ini kalau para pemirsa juga para pendengar radio ada di sini, kita nafas kita juga ada asapnya. Ada asap-asapnya nih. Anda juga mau pakai jaket, teman nggak ada jaketnya, Sat. Kembali Sat, tadi ke hukuman kebiri, Sat. Itu tidak benar. Jadi pertama tadi bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Yang kedua, itu dilarang, mengebiri itu dilarang dalam agama. Kemudian yang ketiga itu ada penyiksaan ya. Ada penyiksaan. Ya, jadi kalau dalam agama Islam tadi kan istilahnya itu membuat jera dan kemudian juga tidak menghilangkan kebutuhan biologisnya. Memang itu fitrah manusia. Kemudian mengebiri berarti menghilangkan keturunan. Padahal di dalam agama Islam itu memiliki anak, memperoleh keturunan itu adalah salah satu tujuan dalam syariat. Makanya kita disuruh nikah. Bahkan dalam agama Islam itu kita dianjurkan punya banyak anak. Betul. Tazawwajul wadudal walud. Nikahilah dengan wanita yang penyayang dan subur banyak anaknya. Jadi
kalau kita tinjau dari sudut pandang agama loh ya, ini. Betul, Ustaz. Ya, tinjauan kita dari sudut agama ini hukuman seperti itu adalah tidak tepat. Ya, tidak tepat dari sisi agama. Ya. Ya, tapi ya kalau pemerintah seperti itu ya kita mau gimana lagi, Betul. gitu kan? Karena mengambil mungkin gini, Ustaz, analoginya dengan yang mencuri dipotong tangan, gitu, Ustaz ya. Kalau ini dipotong bagian vitalnya, begitu, Ustaz. Itu ada perbedaan dalam agama Islam. Kenapa sih? Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kalau dalam agama Islam itu orang yang berzina nggak dipotong aja zakarnya? Iya, betul. Ya dipotong aja zakarnya. Seperti orang mencuri dipotong tangannya. Betul. Ada perbedaan. Kalau satu perbedaan yang pertama, kalau mencuri itu adalah tangan sesuatu yang nampak, kelihatan gitu. Iya. Jadi orang kalau dipotong misalkan kelihatan. Dan ini adalah alat potensial untuk mencuri karena mencuri biasanya rata-rata pakai tangan. Yang berbeda dengan perzinahan, dia menggunakan alat kelamin dan alat kelamin ini adalah sesuatu yang tersembunyi, aurat, nggak kelihatan. Jadi kalau misalkan dipotong, orang mana kelihatan? Kalau itu adalah sebagai pelajaran, hukuman bagi dia, nggak kelihatan. Yang kedua, bahwa menghilangkan zakar atau itu bertentangan dengan tadi agama yang menganjurkan kita untuk tetap ada keturunan, menganjurkan memperbanyak anak. Ya, itu kan menghilangkan, kalau misalkan setiap seperti itu dikebiri, ya udah. Ya, salah satu tujuan pokok dari syariat tadi nggak ada, gitu. Jadi intinya tidak bisa disamakan, ya, hukuman pencuri dengan hukuman perzinahan, ya, dalam artian kalau begitu yang dihukum adalah yang itunya saja enggak. Yang ketiga juga perbedaannya, orang kalau berzina itu yang merasakan kelezatannya bukan dakarnya saja, tapi sekujur tubuh, merasakan kenikmatan. Nah, Islam menginginkan bahwa sebagaimana dia merasakan dengan sekujur tubuhnya kenikmatan, sekarang dibalas dengan hukuman sekujur tubuhnya juga, bukan dakarnya saja, gitu. Jadi itu sudah dijawab oleh para ulama, ya. Analogi tadi itu. Analogi seperti tadi itu sudah dibantah oleh para ulama, nggak bisa disamakan. Jadi alhamdulillah, ya, Islam ini masya Allah semua permasalahannya sudah jelas, sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis oleh para ulama. Nggak ada celah lah bagi kita sekarang untuk istilahnya cari aturan-aturan yang lain. Nggak perlu. Islam ini sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Ya, maka semestinya kita, ya, para pemerintah, demikian juga ini semuanya kembali kepada agama Islam. Kaum muslimin semuanya kembali kepada syariat agama Islam, Al-Quran dan Sunnah yang notabene sempurna ini. Mari kita amalkan dalam kehidupan kita. Ya, baik. Ini sebenarnya kita juga mau ngajak interaktif, ya. Ini interaktif bisa nggak? Bisa? Ya, silakan para pendengar juga ada para pemirsa. Mungkin 1-2 pertanyaan, ya. Sudah mau dekat jam 9 dan ini secara cuaca makin malam makin dingin, Ustaz, ya, di sini, Ustaz, ya. Gitu, dan mudah-mudahan juga nanti kita ada kesempatan, Ustaz, dari Tarbiyah Sunnah bisa berkunjung ke Gresik, Ustaz. Anak pengen ke sana lagi, sudah lama tidak ke sana, gitu, ya. Siap. Dari alun-alun, Ustaz, masih, Ustaz, ya. Siap. Insyaallah. Dengan senang hati insyaallah. Insyaallah. Dulu ada Ustaz Ahmad Sabik, ya, sobat, masya Allah tuh. Beliau sekarang bagian apa, Ustaz, di sana, Ustaz? Beliau ketua yayasan. Ketua yayasan, masya Allah. Jadi kalau di Al-Furqan, ya, pembinanya Ustadz Aun Rafiq, ketua yayasannya Ustadz Ahmad Sabik, ya, untuk bagian pondok Ana. Oh, gitu, Ustadz, ya. Pondok dan DKM, Ustadz, ya. Ana di sana bagian mudir, ya, yang mudir. Itu yang ngurusin pokoknya pendidikan, kesantrian, pokoknya masalah-masalah santri lah. Iya, betul, pendidikannya, kesantriannya, kemudian bagian dakwah sosial, juga seperti sekarang lagi di Semeru, itu tim kita sudah ada yang berangkat di sana, ya, kita kemarin galang juga. Mungkin bagi para pendengar juga, ya, mari kita, ini ladang pahala lah, kalau misalkan ada saudara kita terkena bencana, ladang pahala bagi kita untuk saling support, membantu mereka, ya, mudah-mudahan dengan kita
sodakoh, kita juga akan dijaga oleh Allah SWT. Amin. Gitu. Betul. Terus takmir masjid. Iya. Apalagi ya, kayaknya ada juga yang Insya Allah sibuk sekali semuanya Ustaz Yusuf nih. Tapi alhamdulillah makanya butuh liburan ini. Bandung memang tempat Mumpung, liburan Ustaz, ya, Masya Allah. asik, Semoga bisa ya. rutin ke sini nanti Siap. Ustaz. Dan mungkin di hari mungkin hari beberapa hari lagi mungkin bisa ketemu sama mudir kita Ustaz, mudir pesantren kita juga Ustadz Haidar Askarul Kohar ya, Alhamdulillah nanti mungkin bisa saling sharing Ustaz. Karena kita baru buka pesantren ini angkatan pertama Ustaz. Dan Masya masih Allah. Ikhwan saja, tentu harus banyak berguru ke Al-Furqan Ustaz. Ya, sama-sama lah kita. Kita juga ya baru-baru aja. Baik, kepada para pendengar juga para pemirsa yang mau bertanya langsung bisa di 022 8686 2637 di nomor line tersebut. Atau yang di Zoom bisa raise hand atau di chat ya, nanti kita sampaikan ke Ustadz ya. Terus yang terakhir bisa lewat SMS atau WA di 0811 227 1476. Sekali lagi untuk telepon di 022 8686 2637. Di Zoom bisa raise hand atau di chat gitu ya. Terus kalau SMS atau WhatsApp di nomor 0811 227 1476. Ustadz. Ini sambil bincang-bincang saja kita sambil menunggu para penanya dari yang menyaksikan maupun yang mendengarkan obrolan kita malam hari ini Ustaz gitu. Gini Ustaz, hari-hari ini juga mungkin lebih karena tadi salah satu core utama adalah pendidikan Ustaz ya. Pendidikan itu jadi core utama dan beberapa sekolah yang saya lihat tuh beberapa kan mengambil jalan PKBM Ustaz akhirnya Ustaz. Termasuk pesantren kita Ustaz. PKBM itu artinya ijazahnya nanti paket Ustaz. Karena supaya bisa menyesuaikan porsi tadi Ustaz. Porsi agamanya bisa lebih ini Ustaz. Nah mungkin kalau Ustadz untuk khususnya para pendidik dan mungkin para orang tua Ustadz nasihatnya ketika hari-hari ini harus memilihkan pendidikan untuk anak-anaknya Ustadz, kan seperti halnya dulu pesantren tuh stigmanya begini, alhamdulillah sekarang sudah bergeser Ustadz. Begitu juga PKBM atau paket hari-hari ini pun bisa menjadi solusi. Betul Ustadz, bahkan di kayak beberapa sekolah di Jakarta tuh bisa PKBM Ustadz, dan itu mahal bayarnya Ustadz. Masya Allah. Ada yang sampai puluhan juta Ustadz bayarnya itu. Tapi ijazahnya paket Ustadz. Betul. Padahal Ustadz mungkin sarannya Ustadz. Ya, pertama tentu kita sebagai orang tua punya tanggung jawab yang sangat besar dalam menjaga, mendidik anak-anak kita. Anak-anak kita ini aset yang sangat berharga. Lebih berharga daripada harta yang kita punya, aset mungkin perusahaan, aset sawah dan sebagainya. Anak kita ini adalah aset yang sangat berharga. Mereka adalah penyejuk mata kita sebagai orang tua. Kemudian juga mereka yang bakal mentransfer pahala dengan doa-doa mereka saat kita nanti sudah tidak ada, meninggalkan kampung dunia ini. Mereka juga yang akan menggandeng tangan kita di surga kalau kita bisa mendidik mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Allah SWT sudah mewajibkan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Maka tanggung jawab ini harus kita hadirkan dalam diri kita. Saya punya tanggung jawab, saya akan berdiri di hadapan Allah SWT mempertanggungjawabkan tentang istri saya dan anak-anak saya. Nah, kalau itu sudah kita hadirkan, maka salah satu poin penting adalah kita sudah belum mendidik mereka. Nah, kalau kita bisa didik sendiri, alhamdulillah. Karena memang pendidikan itu hukum asalnya adalah orang tua. Orang tua. Betul. Tapi kan kebanyakan orang tua tidak memiliki waktu atau tidak memiliki kemampuan betul, untuk mendidik. Ada dia mungkin punya kemampuan tapi nggak memiliki waktu. Betul. Ada mungkin punya waktunya tapi nggak memiliki kemampuan. Oleh karenanya dia harus mencari selektif tadi untuk mencari sekolah-sekolah pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan atau pesantren yang betul-betul punya visi misi tadi mencetak generasi yang soleh dan soleha. Jadikan visi misi kita bagaimana anak-anak kita ini tumbuh menjadi anak-anak yang bertakwa kepada Allah, akidahnya baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik. Ini yang perlu menjadi visi misi kita. Bagaimana kita nanti bisa bersama-sama keluarga kita, anak-anak kita kelak di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau masalah ijazah atau masalah yang lain itu kan cuman bukan masalah prioritas. Betul. Ya, makanya ini di sini tergantung kepada orang tua. Dia memprioritaskan apa? Kepada anak-anaknya. Kepada anak-anaknya. Betul. Kita mau prioritaskan mereka ke dunia ataukah akhirat. Jadi budak-budak dunia ataukah budak-budak akhirat. Nah, kalau kita sudah menanamkan tadi, saya visi misi saya adalah anak-anak saya ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha.
Nah, bagaimana ke arah ke sana? Ya harus cari ya lembaga-lembaga pendidikan yang bisa mewakili tujuan kita tadi, Betul, ya visi misi kita tadi. Nah, kalau masalah cuman misalkan ijazah dan sebagainya itu kan gampang. Misalkan tadi dengan paket misalkan, yang paling penting adalah porsi agamanya ini ya, hal yang paling penting. Ya, kalau sekarang ini mungkin yang paling bagus ya pesantren, ya karena pesantren itu kan banyak manfaatnya ya, apa lingkungan mendukung, kemudian porsi pendidikan agamanya, dia bukan hanya digembleng pas sekolah saja, di luar juga, jadi itu bagus. Kemudian kalau memang tidak bisa, ya maka lembaga-lembaga pendidikan ya seperti tadi, misalkan pakai PKBM, di mana prioritasnya adalah kepada agama, ya untuk dunia secukupnya, ya secukupnya. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Ya dunia yang prioritas utama, ya kemudian agamanya sisa-sisa. Nah, ini yang menjadikan anak-anak sekarang rusak. Yang menjadikan anak-anak sekarang itu rusak. Kenapa? Karena pendidikan agamanya cuma sisa-sisa waktu. Gurunya sering bolos lagi, belum yang ditanamkan. Nah, ya, akhirnya yang terbentuk akhirnya karakter-karakter yang budak-budak dunia, budak-budak dunia jauh dari agama. Kalau generasi sudah tidak tertanamkan pendidikan agama, apa yang bisa diharapkan? Makanya banyak sekarang tawuran, narkoba, pacaran, pelecehan seksual sudah menjadi hal yang lumrah karena pendidikan agamanya kurang. Ya pendidikan agamanya kurang. Makanya kita betul sebagai harus selektif. Kalau masalah ijazah itu mudah lah ya. Betul. Ya, Ustaz. Nah, karena yang kita nanti di alam kubur itu tidak ditanya ijazahnya apa, rapotnya dapat berapa, itu bukan itu yang ditanya. Ya, yang ditanya ini tentang akidah kita, agama kita, man rabbuk, ya, man nabiyuk, ma dinuk, itu yang ditanya. Itu yang perlu kita siapkan. Ya, nah. betul, Ustaz. Oh iya, baik Ustaz. Ini apa namanya? Kalau kita teruskan Ustaz, memang ini akan panjang, lebar dan dalam Ustaz. Jadi sudah jam mudah mau jam 9 dan apa namanya? Apa? Oh, ada yang resen. Oh, sebentar Mas tadi. Kayaknya cukup tadi. Soalnya gini. Ya, sebentar ya. Ada yang resen Ustaz, sebentar Ustaz. Ini mungkin kita oke. Ya, silakan. Yang mau bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan siapa, di mana Ibu? Saya Awad dari Bogor. Oh iya, Tafadhol Awad dari Bogor. Silakan. Afwan Ustaz, saya mau nanya untuk pelaku pemerkosa tadi. Misalkan si pelaku sudah bertobat dengan tobatan nasuha, tapi pihak korban tidak bisa memaafkan pelaku sebelum pelaku dihukum sesuai dengan syariat agama. Itu mungkin berlaku untuk pelaku penjolim yang besar seperti itu. Itu bagaimana nasib si pelaku Ustadz? Apa dosanya termaafkan? Walaupun si pihak korban belum bisa memaafkan sampai si pelaku dihukum sesuai dengan syariat agama. Syukran Ustadz, jazakallahu khair. Ya, Tafadhol Ustaz. Ya, kita harus membedakan antara hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan masalah hubungan dengan manusia. Ya. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalah pelaku misalkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang sesungguhnya, itu adalah masalah dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, masalah dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua taubat hambanya jika benar-benar tulus dia bertaubat kepada Allah dengan benar. Kata Allah SWT, inna Allaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah SWT mengampuni dosa sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, walaupun dia membunuh, memperkosa. Kalau dia sudah bertobat kepada Allah SWT, Allah SWT akan menerimanya karena Allah Maha Pemurah. Kita masih ingat ada dulu di zaman Bani Israel seorang yang bunuh 99 nyawa. Kemudian bertanya kepada seorang ahli ibadah, ya, apakah masih ada pintu taubat? Nggak ada, dibunuh sekalian. Jadi 100. Ya. Kemudian bertanya kepada seorang alim, bukan ahli ibadah, tapi betul-betul berilmu. Kata dia, apa yang menghalangi kamu dari taubat? Allah Maha Pemurah. Ya, kalau kamu betul-betul, tapi tinggalkan lingkunganmu, pindah. Ya. Akhirnya diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan kepada kita bahwa seberat apapun dosa kita, kalau kita benar-benar bertaubat, Allah akan ampuni.
Ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu. Hubungan pelaku dengan Allah. Betul. Ya. Tapi hubungan dengan sesama manusia berarti belum beres. Kalau si orang yang kita dolimi belum memaafkan, belum beres. Makanya di sini pelajaran penting bagi kita, jangan sampai mendolimi orang lain. Karena kata para ulama, hukuku wa mabniyatun alal musamahah. Hak-hak yang berkaitan dengan Allah itu dibangun di atas toleransi. Maksudnya Allah itu maha pemurah, lebih gampang urusannya. Tapi kalau hukukul makhluk mabniyatun alal musyahah. Hak-hak makhluk itu dibangun di atas tidak toleransi. Karena makhluk itu lebih, kalau Allah SWT maha pemurah, kalau makhluk itu kadang masih jengkel, masih belum bisa memaafkan, dan sebagainya. Makanya di sini ini pelajaran penting bagi kita, jangan sampai berbuat zalim kepada orang. Mungkin kita betul-betul sudah bertobat, hubungan kita sama Allah beres, tapi sama makhluk belum beres. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita, atadruna manil muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Nah, orang yang bangkrut itu kata para sahabat yang nggak punya duit, dinar dirham, bukan itu. Ya, bangkrut menurut Nabi adalah orang yang ahli ibadah, sholat, puasa, sodako, tapi dia suka mendolimi orang ini, dia menyakiti orang ini, dia mengambil harta orang ini, sehingga ketika nanti di akhirat pahala-pahala dia ditransfer kepada orang-orang yang dia dolimi. Pahala dia habis, belum selesai urusannya, maka dosa-dosa orang yang dia dolimi balik kepadanya. Makanya di sini mungkin orang tersebut misalkan sudah bertobat, itu urusannya dengan Allah. Bisa jadi Allah mengampuni, bisa jadi tidak, kita nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Beres itu urusan dia dengan Allah. Tapi urusan dengan makhluk belum. Kalau makhluknya belum belum memaafkan, seperti tadi misalkan saya nggak bakal memaafkan sampai dia seperti itu, misalkan dihukum dengan hukum syar'i, misalkan sampai dia misalkan dirajam, misalkan berarti dia belum memaafkan. Maka ini urusannya agak panjang nih, bisa nanti ke bawah di akhirat. Dan korban tadi berhak untuk melakukan hal itu, Ustaz, ya itu terserah dia, itu haknya dia, haknya dia. Makanya di sini sekali lagi pelajaran penting, jangan sampai kita karena orang itu kan terkadang kesabarannya ada batasnya. Betul. Ada yang bisa memaafkan, ada yang tidak. Ada yang memaafkan, ada yang tidak. Dalam hukum dalam hukum pembunuhan saja, seorang yang membunuh itu kan dikembalikan kepada keluarga korban. Bisa jadi mereka memaafkan semuanya, sehingga kewajibannya cuma membayar diat. Kalau mereka tidak memaafkan, mintanya dikisos, dikisos. Nah, masalahnya di sini memaafkan apa tidak itu diserahkan kepada mereka. Karena namanya orang kan ada yang memaafkan, ada yang tidak. Mungkin saking jengkelnya, atau mungkin yang paling maslahat bagi orang ini tidak dimaafkan, bisa saja. Makanya tidak semua kita memaafkan itu adalah baik. Tidak semua memaafkan itu baik. Betul. Kalau orang ini misalkan suatu kesalahan, dia mungkin tergelincir sekali dua kali, dan kita maafkan itu lebih baik bagi dia, maafkan. Tapi kalau sekiranya ini memaafkan itu malah membuat kerusakan, tidak pantas dia dimaafkan, jangan maafkan. Jangan maafkan. Tidak semua memaafkan itu baik. Makanya dalam ayat faman afah wa aslaha, siapa yang memaafkan dan berbuat baik. Jadi apakah memaafkannya itu berbuat baik atau tidak, itu kembali kepada maslahat dan mafsadat. Jadi kalau untuk urusan dengan Allah SWT, tergantung taubatnya. Allah kalau menerima taubatnya bisa jadi Allah memaafkannya. Kalau misalkan tidak memaafkan, Allah SWT tidak maafkan, itu urusan Allah SWT. Inna Allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Nah, kita nggak tahu, ini kita termasuk yang dikehendaki apa enggak? Makanya kita nggak boleh meremehkan juga. Saya pasti diampuni sama Allah, nggak boleh, karena kita nggak tahu. Nggak tahu. Tapi yang jelas, kalau untuk urusan dia dengan Allah SWT, selama kita sudah bertaubat kepada Allah SWT, maka Allah akan mengampuni. Akan mengampuni. Cuma kita nggak tahu, kita termasuk yang diampuni apa enggak, diterima taubat kita apa enggak. Kita wallahu alam, kita nggak tahu. Kalau untuk urusan dengan makhluk, ini tergantung makhluknya ini memaafkan kita apa tidak.
Gitu. Jadi kalau misalkan tadi nggak mau memaafkan, ya misalkan, ya itu hanya makhluk tersebut. Makanya urusannya nanti bisa panjang. Sampai di akhirat kalau misalkan nuntut, ya nanti seperti tadi ditransfer pahala kita kepada orang-orang yang kita zalimi. Kalau belum selesai, maka dosa-dosa orang yang kita zalimi tersebut ditransfer kepada kita. Ya wah musta'an. Makanya kita hati-hati, dan dosa pelecehan seksual ini bukan hanya kepada Allah saja. Ini juga kezaliman kepada makhluk. Ya. Sama seperti pencurian juga, ya. Di samping itu kezaliman kepada Allah, itu juga kezaliman kepada makhluk. Pembunuhan juga seperti itu. Makanya kita jangan meremehkan, ya. Kita harus betul-betul sebelum mati ini nggak adalah tanggungan dengan orang, pernah zalim sama orang. Itu yang harus kita usahakan. Karena urusan dengan makhluk, zalim dengan makhluk ini menjadi beban bagi kita. Ittaqudz dzulma fa inna dzulma dzulumat yaumal qiyamah. Hati-hati kalian dari perbuatan zalim, karena zalim itu kegelapan-kegelapan besok pada hari kiamat. Allahu a'lam. Baik. Cukup Ustaz, ini alhamdulillah ini sudah jam 9 lebih Ustaz, dan sekali lagi mewakili Tarbiyah Sunnah mengucapkan jazakumullah khair Ustaz, hatur nuhun, terima kasih matur nuhun Ustaz sudah bisa hadir di Bandung ke sini, ini di El Maki, kita juga ucapin terima kasih. Hatur nuhun. Hatur nuhun kalau di Bandung Ustaz. Kalau Bandung ya, kalau Jawa kan matur nuhun. Betul Ustaz, gitu. Atas kehadiran Ustaz, dan ini Masya Allah ini perjumpaan yang luar biasa Ustaz. Biasanya kita cuma online aja, cara jauh. Ya, beberapa teman-teman cuma belum pernah ketemu secara langsung gitu ya. Ini alhamdulillah bisa ketemu. Dan kita juga ucapin terima kasih kepada segenap manajemen El Maki ya. Alhamdulillah ini beliau manajemennya mengizinkan, dan GM-nya ini kebetulan juga jamaahnya TSL Ustaz. Masya Allah. Jadi di barokah insyaallah. Di resto tuh ada kader TSL ternyata Ustaz. Insyaallah. Ustaz, mungkin terakhir Ustaz ditutup dari Ustaz ya, mungkin nasihat untuk kita semua berkaitan mungkin dengan bab tadi, atau mungkin secara umum sehingga kita bisa makin bertakwa dan makin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafadhol Ustaz. Ya, nasihat untuk diri saya pribadi dan untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, dengan maraknya sekarang perzinahan, pelecehan seksual dan sebagainya, ya mari kita tingkatkan ketakwaan kita, keimanan kita, dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus belajar ilmu agama dan membentengi diri kita dari hal-hal yang bisa menjurus, ya, dengan menikah, dengan menundukkan pandangan, dengan menghindari tontonan-tontonan yang tidak pantas dan sebagainya, ya, dan banyak berdoa kepada Allah. Jangan lupa, betul sekali, banyak doa, karena fitnah sekarang ini luar biasa, ya, fitnah luar biasa, fitnah syubhat, fitnah syahwat. Kalau bukan Allah SWT yang melindungi kita, menjaga kita, maka kita akan tergelincir dalam masalah ini. Ya, maka perbanyak doa. Dulu saya tutup dengan sebuah kisah ya. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi SAW. Dalam riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekhul Albani. Ada seorang pemuda datang kepada kepada Rasulullah. Lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, idzan li bizina." Wahai Rasulullah, izinkan saya berzina. Ini anak muda, bergejolak syahwatnya. Bergejolak. Nah, Nabi ketika duduk-duduk dengan para sahabat, dia ngomong seperti itu. Wahai Rasulullah, izinkan saya berzina. Para sahabat heran. Kemudian Nabi SAW dengan bijak menyuruh pemuda tersebut mendekat. Terus terjadi dialog. Kalau sekiranya ada yang minta izin ya untuk berzina dengan ibumu, apa kamu mau? Enggak wahai Rasulullah, saya enggak rela. Kalau dengan mbakmu, adikmu, atau dengan bibimu, kamu mau apa tidak? Enggak wahai Rasulullah, saya enggak rela. Lalu kata Nabi, demikian juga semua manusia. Enggak rela kalau ibunya, adik perempuannya, bibinya dizinai oleh kamu. Kemudian Nabi SAW meletakkan tangannya di dada pemuda tadi. Seraya mengatakan, Allahumma tahhir qalbah wahfad farjah. Ya Allah, sucikan hati ya anak muda ini dan jagalah kemaluannya, farjinya dari hal-hal yang haram. Apa kata pemuda tadi setelah didoakan oleh Nabi? Subhanallah, dia mengatakan, padahal sebelumnya dia sampai minta izin seperti itu, bergejolak syahwatnya. Setelah didoakan oleh Nabi, dia mengatakan, tidak ada sesuatu pun yang saya benci daripada perzinahan.
Setelah doa dari Nabi tadi. Maka ini pentingnya pengaruh doa. Jangan lupa banyak berdoa kepada Allah SWT. Karena sekarang kita hidup di zaman yang penuh fitnah. Banyak tingkatkan iman, amal soleh, sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Cari teman-teman yang baik, lingkungan yang baik. Selektif dalam mencari sekolah untuk anak-anak kita, pesantren untuk anak-anak kita. Kemudian tadi perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melindungi kita semuanya dari perzinaan, dari pelecehan seksual, dan semoga Allah SWT menjaga anak-anak muda kita, menjaga putra dan putri kita dari hal-hal yang menjurus kepada dosa dan maksiat. Ya, baik Ustaz. Sekali lagi Anda ucapkan jazakallahu khair Ustaz sudah bisa hadir di podcast Tarbiyah Sunnah, dan buat para pendengar juga para pemirsa sekalian, mohon maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dibacakan, mungkin di kesempatan lain bisa dibacakan dan bisa terjawab insyaallah. Demikian podcast Tarbiyah Sunnah ditutup pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.